manis banget, Masya Allah. Seneng deh, Bib. Sekarang tuh kan lagi viral ya, Bib. Tuh trennya sekarang nikah di KUA. Jadi kayak yang penting halal, yang penting pokoknya ya ibaratnya ibadahnya tuh sudah tercapai gitu, nggak perlu ada syukuran-syukuran gitu, terus kelihatan kayak wajah-wajah bahagia pasangan baru manis. Nah itu bisa baik tapi bisa juga enggak. Lah kok wong nikah kok udah resmi di KUA, Bib? Nah tergantung, itu bisa jadi baik. Iya. Kalau memang niatnya adalah karena dia tidak punya cukup biaya untuk syukuran dalam bentuk resepsi. Iya. Karena kata Nabi sebaik-baiknya perempuan dalam satu pernikahan itu adalah yang paling sedikit maharnya. Yang paling sederhana pernikahannya. Jadi yang terbaik adalah pernikahan yang dilakukan secara sederhana. Atau niatnya nggak punya duit buat nikah, tapi takut zina, nikah di KUA aja kan gratis. Iya. Nah itu baik. Tapi menjadi tidak baik kalau karena pelit. Padahal Syekh Wahbah Zuhaili itu menjelaskan dalam fikih kontemporer bahwa resepsi itu sunnah, asalkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Undang 6.000 orang. Enggak juga, enggak sampai 6.000 orang. Undang orang-orang yang secukupnya dengan budget kita. Jangan sampai berlebihan. Kemudian jangan melakukan pesta-pesta yang bernuansa haram dan lain sebagainya. Oh, jadi kayak bikin resepsi itu nggak apa-apa, Bib, justru sunnah. Sunnah, bikin resepsi pernikahan itu sunnah, asalkan ya resepsinya pengajian atau hal-hal yang positif lah pokoknya. Jangan hal-hal yang haram, buka aurat, kemudian joget-joget yang mengumbar nafsu dan lain sebagainya. Tapi kalau sebagai bentuk syukur, malah dia sunnah. Dan memberitahu juga ke sanak saudara gitu kali ya, Bib, bahwa ini misalnya anak saya nih sudah menikah resmi, nih pasangannya diperkenalkan. Karena itu kan udah bisa gitu. posting di IG. Nggak perlu berarti ya? Ya kan posting di IG udah tahu. Terus malah lebih tahu dari orang yang diundang. Iya, terus jadi ngapain syukuran kalau gitu ya, posting aja di Instagram. Nah, gini, syukuran itu biasanya kan diisi dengan baca maulid. Iya. Nah, itu penting karena kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah gak akan menurunkan azab kepada orang yang menghadirkan Nabi Muhammad dalam pesta pernikahan. Di resepsinya kalau dibacain maulid, Nabi hadir secara batin sehingga pernikahannya baik-baik aja, gak diazab sama Allah. Punya anak, kita bikin resepsi akad walimah untuk syukuran kelahiran anak. Akhirnya Nabi hadir karena baca maulid di sana. Anaknya jadi soleh-soleha, masa depannya cerah, membahagiakan bagi keluarga, membantu bagi agama dan bangsa. Iya betul ya kan, orang-orang kan kali mikirnya ih cakep nih sekarang, kayak dulu kan kalau mikirnya kan nikah di KUA doang, jailah masa nikah di KUA doang. Tapi sekarang jadi kayak tren, lumayan juga ngirit budget gitu. Iya, ya kan? gak apa-apa kalau niatnya menghemat, karena memang yang penting terhindarkan dari zina dan biar kita juga setelah nikah nggak jadi ribet secara ekonomi. Kan banyak orang tuh teman-teman aku taunya ngutang gitu, atau abis nikah pusing dia hanya bertengkar sama pasangannya yang baru, akhirnya jadi nggak baik juga. Iya betul ya, gimana niatnya balik lagi ya, Bib ya. Iya, tergantung kepada niatnya apa. Tapi kan kadang-kadang tuh kita suka berniat sesuatu gitu ya, Bib ya, tapi ternyata situasi kondisi tuh tidak mendukung gitu. Misalnya perkara ini kan tadi gara-gara ngomongin nikah ya, Bib ya. Misalnya kayak saya niat nikah nih sama sosok ini, tapi ya keluarga tidak mendukung. Gimana dong tidak memfasilitasi niat baik saya, padahal niat saya kan mau beribadah gitu. Yang dimaksud keluarga bagi seorang perempuan yang mau menikah itu bisa jadi rukunnya nikah, syarat sahnya menikah, yaitu hadirnya seorang wali. Kalau dia bukan wali juga itu penting dalam pernikahan, karena ingat pernikahan ini bukan hanya bergabungnya dua orang, tapi bergabungnya dua keluarga, agar kebahagiaannya bukan hanya dirasakan dua orang. Karena itu sebaiknya kita mendapatkan restu dari wali kita atau mendapatkan restu dari keluarga besar kita. Dan sebaiknya seorang wali dan keluarga
merestui anak perempuannya atau anak laki-lakinya yang mau menikah kalau pasangan yang dia pilih adalah baik-baik. Nggak boleh tuh orang tua, jangan nikah sama dia. Tapi dia sholatnya rajin. Tidak mau. Tapi dia bisa bertanggung jawab. Tidak. Kenapa? Karena buburnya diaduk. Seharusnya tidak diaduk. Ya, karena mama tim bubur nggak diaduk, dia tim bubur. Ya Allah. Atau karena dia MU. Mama Liverpool. Ya. Atau karena dia orang bukan Jawa, padahal kita orang Jawa. Iya, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Atau karena dia suka BTS, mama suka EXO. Nah, nggak bisa juga. Atau karena dia miskin, atau karena dia jelek. Lah emang mamanya yang mau nikahin dia. Iya juga sih. Jadi ada tapi fenomena-fenomena begitu mah. Makanya itu nggak boleh. Orang tua harus merestui kalau pilihan anaknya adalah laki-laki yang baik-baik atau perempuan yang baik-baik. Nggak boleh nggak merestui. Al-Quran itu bilang atiullah wa atiur rasul. Yang punya kekuasa untuk ditaati oleh kita sebagai seorang muslim itu Allah dan Rasulnya. Selama anak tidak memilih pasangan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ya kita harus merestui. Gitu. Anak juga begitu. Jangan udah jelas pasangannya ini punya masalah dalam agama, maksa minta restu. Jangan. Seharusnya kalau dia cinta, ya, pengen nikah sama dia, itu orang benahi urusan agamanya orang itu sampai lurus baru minta restu untuk dinikahi. Bukan malah maksa orang tuanya untuk merestui padahal pasangannya nggak baik agamanya, dan akhirnya bisa bahaya ke dianya. Kalau orang udah nggak punya agama, iya, udah bahaya. Takutnya berantakan juga nanti ke depannya. Bukan takutnya, pasti berantakan. Pasti berantakan tuh kata Habib. Oke, baik. Tapi kalau misalnya melihat kondisi kita nih, Bib. Ini episode paling enak. Ya, itu dia. Karena kita akan membahas keutamaan niat. Tuh yang utama di sini adalah memberikan suguhan yang menarik. Tapi tahu buat nggak, Habib. kopi Ya. Itu kalau nggak ada makanannya, Iya. asam lambung naik. Iya sih memang. Lah kenapa Habib pesan kopi dulu? Harusnya pesan makan dulu baru kopi. Bukan gitu. Ini udah pesan makan, nggak datang dari tadi. Nyiapin makan sama nyiapin kopi cepetan mana, Bib? Sama aja sih kalau dikerjain. Kalau nggak dikerjain mah tidak sama. Nah, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ngaji yang suka unik-unik deh, Bib. Kalau yang ini juga menurut aku nih unik sekali. Sampai kayak perlu ditanya nggak ya? Ada dari Yasin Arif Roshidi. Dia bilang... Biasanya mati tuh. Apa? Mati biasanya. Kenapa, Bib? Yasinin. Ah, coy, ya juga lagi Yasin Arif Akunnya, Roshidi. mungkin akunnya. Orangnya mah insya Allah panjang umur ya. Amin. Yang ngomong ya bukan aku. Bib, mau tanya. Saya baru ngikutin ruang ngaji nih demi dapat. Alhamdulillah. Ntar dulu, jangan alhamdulillah dulu, Bib. Karena ada iya sih, bener bagus sih. Tapi ada embel-embel demi dapetin hadiah 500.000 rupiah. Karena butuh uang. Apa niat saya salah, Bib? Ya. Seharusnya ya. Ini asin ya, mau diasinin nggak sih? Aduh. Niatnya nggak salah, cuma kurang tepat. Seharusnya niatnya ngaji, iya, terus dapat pahala di akhirat, plus dapat duit di dunia. Jadi kayak ibaratnya ya mau mendapatkan pencerahan dan ilmu, bonusnya syukur-syukur dapat 500.000 gitu. Syukur-syukur, ya. kalau nggak dapat tetap bersyukur karena dapat ngajinya. Tapi kalau niatnya cari duit, iya, sambil ngaji, kalau nggak dapat duit, akhirnya kan pengajiannya nggak masuk ke kepalanya, iya, karena niatnya mau cari duit. Atau besok nggak datang lagi kayaknya nggak kebagian rezekinya gitu. Jadi, tapi pada prinsipnya kalau kita cari duit melalui hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, apalagi mulia seperti dengan mengaji, itu mah boleh-boleh aja. Niatnya cari duit, iya, dengan cara mengaji, bagus dong. Jadi dibalik gitu ya, Bib. Niat Iya. utamanya ngaji, dapat bonus rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan niatnya cari duit dulu. Iya, yang keduanya sama kayak baru kita ngaji kan gitu. hadir ke nikahan orang, niatnya apa?
makan. Enggak, seharusnya niatnya ikut menjadi saksi biar dapat pahala. Atau ke masjid, carinya berkah. Berkatan kan? Atau ke tahlilan carinya besek. Iya kan? Nah itu. Jadi niatnya cari pahala dulu. Cari pahala dulu ya, betul. Iya. Itu makanya jangan kayak yang tadi. Soalnya kambing guling kadang-kadang cuma ada di pernikahan. Iya kan? Kan susah. Kalau masa kita bikin kambing guling sendiri di rumah kan nggak mungkin. Soalnya kambing kalau yang di rumah ada, cuman dia nggak guling-guling. Dia jalan biasa aja. Pernikahan dia berguling-guling. Aduh, sampai lupa deh. Apalagi ya pertanyaan yang lain ya, Bib? Udah nggak ada berarti ya udah. Ada. Gue udah dapat kopi juga, Bib. Gak betah amat duduk di sini, Bib. Masih banyak pertanyaannya nih, Bib. Dari Amalia Zahra. Bagaimana jika kita ingin melakukan sesuatu hal hanya karena ingin dipuji? Jadi definisi keutamaan niat itu sendiri gimana tuh, Bib? Nah, ini penting bahwa niat itu menjadi penting untuk menentukan ini bernilai ibadah atau tidak. Jadi misalnya Allah katakan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat kok celaka? Karena untuk riya, pengen dipuji manusia. Itu berarti kita kurang ajar sama Allah. Ibadah yang Allah ciptakan untuk Allah, kok malah kita selewengkan untuk mendapatkan pujian manusia. Kan kadang kita gitu, sholat ya. Iya. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin, amin. Terus qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Udah rakaat pertama. Iya. Rakaat kedua teplek, ada yang nepok makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Dibagus-bagusin baca. Iya. Terus waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Padahal tadi pakai kubu doang. Iya. Sujudnya ke Allah, nyembahnya ke makmum. Iya kan? Keren banget nih imamnya, suratnya Ar-Rahman panjang gitu. Padahal gak hafal. Cuma 3 ayat juga. Iya, enggak. Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamaul bayan. Allahu Akbar. Ada teman saya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa kan, Beb, sebenarnya. Iya, apa, cuman jangan aneh-aneh gitu kan. Kalau yang udah surat pendek yang sempurna. Nah itu jadi riya. Tapi ingat, riya itu urusan hati. Jangan kita yang di luar menuduh, oh ini pasti riya. Enggak. Jadi malah kita yang akhirnya sombong menuduh-nuduh orang lain. Jadi sebenarnya yang bisa tahu batasan kita tuh lagi ria apa enggak ya diri kita sendiri gitu ya. Dan jangan ria. Oh ya, jangan suzon juga karena sama sholat orang. aja celaka kalau pakai ria. Tapi kalau misalnya aku menggelar sejadah di tengah-tengah sini, di hadapan semuanya, terus misal aku sholat zuhur 12 rakaat di depan kalian semua, kira-kira ria nggak tuh, Bib? Bukan ria sih, salah. Karena sholat itu kan seharusnya menghadap kiblat, bukan menghadap kita semua. Maksudnya dilihatin, ih sholat gini panjang banget, Masya Allah. Nah, kalau niatnya banyak. begitu, iya. Oh iya. Sholat itu, tapi jangan salah. Sholat itu boleh dilanggar loh. Iya kan temennya musola kan, Bib? Iya. Iya kan? Amin. Dilanggar kan boleh. Dilanggar boleh. Kalau dilanggar dalam artian nggak dilakuin baru itu nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Itu. Ya Allah, untuk otak saya mudeng ya, walaupun berhenti sejenak ya. Oke, baik, nanti kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol sama Habib. Habib silakan minum ya, Bib ya. Iya. Insya Allah nanti minum Habib habis, makanannya dateng gitu ya. Oke, jangan asam lambungnya kemana-mana. naik. Tetap di ruang ngaji. Oke, kita masih jawab pertanyaan dari teman-teman ngaji ya. Ini aduh emang netizen zaman now tuh pertanyaannya unik-unik sekali ya. Ada dari BG_Arul kali ya. Soal haji, Beb. Haji.
Iya, haji itu kan 30 sampai 40 tahun lagi tuh bisa berangkatnya ya. Kalau pas lahir diniatkan langsung daftar haji, boleh nggak, Bib? Jadi hukumnya boleh. 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 Jadi diniatin, yang outputnya ditabungin duit juga atau didaftarkan juga boleh. Tapi ini baru keluar, baru brojol gitu, Bib, kan nggak ngerti gimana cara daftar haji ya. Nggak apa-apa, yang daftarin kan orang tuanya bukan si anaknya. Karena gini, di zaman Nabi Muhammad itu Nabi pernah nemuin rombongan haji. Kemudian ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Nabi nanya, ini rombongan dari mana? Kemudian mereka menjelaskan, ini rombongan dari sini. Oh iya, dan di sana ada anak kecil. Terus seorang perempuan ngangkat anak kecil itu. Ini juga ikutan haji nggak? Kemudian kata Nabi, iya, dia ikutan haji. Oh, dari kecil boleh, Bib? Dari kecil boleh, tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi merujuk kepada Imam Syafi'i dan seluruh imam madhab mayoritas menyatakan hajinya anak kecil yang belum baligh itu dihitung mendapatkan pahala haji dan sifatnya sah, cuma tidak menggugurkan rukun Islamnya yang kelima. Oh, jadi harus diulang lagi nanti. Bukan diulang, dilakukan setelah balik untuk menggugurkan kewajiban sebagai muslim dengan rukun Islam yang kelimanya. Tapi yang itu dihitung pahala haji dan sah. 2 kali dong jadinya dapat pahala haji. Iya, sama Allah kok perhitungan. Mata aja dikasih 2. Ampun, Bib, ampun. Bib, ya sabar, Bib. Iya kan? Bib, makin di sini mulai ngegas ya. Gara-gara makanannya lama apa gimana nih? Enggak. Jadi gitu. Sedangkan kita kan gitu. Ke Korea 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ke Eropa. Iya, giliran ke haji atau umroh baru 2 kali udah 2 kali nih ngerasa gimana. Iya, aduh. Apalagi Koreanya Korea Utara lagi. Ya Allah, serem banget dong. Nggak pulang ntar ke sini ya kan. Jadi, tapi kalau aturannya di Indonesia itu boleh daftar haji umur 12 tahun. Oh, 12. Muda juga sih, Bib, ya, 12 Masih tahun. muda. Kalau berangkatnya umur 18 tahun. Dengan asumsi sudah balik. Nah, itu Bagina yang tahu kan. Iya, betul. Tapi kan nggak dibahas di sini kan ya. Nggak apa-apa kalau mau dibahas. Oh, ada pertanyaan berikutnya nih. Langsung ngeles, langsung ngebelokin. Ada dari Yustika Natasha, Bib. Bagaimana agar kita bisa istiqomah menanamkan niat yang tulus saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, istiqomah dan tulus. Pertama kita bicara soal tulus. Gimana agar kita bisa tulus? Dengan pertama, mengingat bahwa Allah telah memberikan segalanya kepada kita, bahkan tanpa kita minta segala nikmat ini. Dan yang kedua, Allah menjanjikan nikmat kelak di akhirat atas kita yang tulus. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita ini hamba, dia adalah Allah. Sehingga sudah sepatutnya kita menyembah dia dengan tulus sebagai bentuk syukur dan penghambaan kita kepada Allah. Jadi itu yang bikin kita akhirnya yaudah tulus. Karena kita tahu kita udah dikasih nikmat di dunia, nikmat di akhirat, dan dia memang dalam tanda petik bos kita. Iya, betul. Sudah sepatutnya kita melayani Allah. Nah, kalau soal istiqomah, ini caranya adalah pertama, menyadari bahwa ibadah itu memang sudah sepatutnya istiqomah. Karena kalau tidak istiqomah, dia berarti bersumber dari bisa jadi setan atau nafsu. Ya Allah. Ya, angin-anginan, mut-mutan gitu ya. Angin-anginan. Bahkan yang kedua, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, istiqomah itu tanda ikhlas. Sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Sehari, 2 hari. Hari ketiga udaranya dingin. Jangan dulu deh, di rumah aja. Ya. Hari keempat gerimis dikit. Jangan dulu deh. Berarti sholat subuhnya karena ikhlas atau karena gak hujan aja tuh kemarin. Iya, kayak ya pengen dah gitu aja kali ya. Nah, berarti kemarin sholat subuh bukan karena ikhlas, tapi karena gak hujan dan karena gak dingin. Iya. Nah, jadi itu. Dan yang ketiga, istiqomah itu dilakukan dengan cara latihan. Kata para spiritualis muslim, kuncinya adalah riyadhah. Apa riyadhah? Menciptakan habit.
sedikit demi sedikit sampai tiap hari. Yang penting kata Nabi apa? Tambah. Walaupun 1 zarrah. Zarrah itu ukuran terkecil. Walaupun 1 inci. Sekarang sholawatnya 3 kali, besok tambahin sekali deh. Jangan sekarang 1000, enggak. Jangan sampai kamu ibadah yang tidak sesuai dari kemampuanmu sehingga menyisakan trauma kepadamu dalam ibadah. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita udah trauma sama ibadah, termasuk dalam mendidik anak dalam beribadah, jangan pakai kekerasan, jangan pakai juga cara-cara yang membuat anak itu akhirnya terpaksa hingga trauma. Bayangin kalau anak sudah trauma sama agama. Ya Allah, jangan dong, Bib. Iya kan? Makanya temanku punya anak bagus dia. Jadi dia sholat bukan karena takut kepada orang tuanya. Emang karena sholatnya takut karena Allah. Tantenya. Yang galak tantenya. Amat, Bebe. Ya makanya aku bilangin kan kalau bisa besok jangan karena tantenya. Ya karena omnya. Enggak, karena Allah. Ayo semua keluarganya dikiterin. Enggak. Aduh, nah jadi begitu. Jadi buat teman-teman ngaji juga yang nonton Ruang Ngaji ini, jangan cuma karena pengen dapat 500.000 rupiah, tapi biar dapat ilmunya supaya kita tuh setelah Ramadan ini bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, aku bagi-bagi hadiah dulu nih yang beruntung untuk hari ini. Alhamdulillah, selamat kepada Yustika Natasha dan juga Amalia Zahra. Masing-masing, kalau salah pengejaannya mohon maaf ya, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Pokoknya buat teman-teman ngaji yang perlu pencerahan supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi, nonton terus Ruang Ngaji selama bulan Ramadan ini ya. Kita berdua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV